Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Ghafur, NPM 22001051051022, Prodi Teknik Sipil, kelas C. Definisi tasawuf. Tasawuf adalah mensucikan diri dan tujuan akhirnya adalah kebahagiaan dan keselamatan abadi. Tetapi pada dasarnya tasawuf merupakan implementasi dari ihsan yang berarti beribadah kepada Allah seakan-akan melihatnya. Apabila dia tidak mampu yang demikian, maka harus disadari bahwa Allah melihat diri kita yang demikian itu adalah realitas penghayatan seseorang terhadap agamanya. Menurut Zakaria Al-Ansari, mendefinisikan tasawuf sebagai cara untuk mengajarkan sebagaimana mensucikan diri, meningkatkan akhlak serta membangun kehidupan jasmani dan rohani untuk mencapai kehidupan hakiki. Macam-macam tasawuf. Yang pertama yaitu tasawuf akhlaki, yaitu tasawuf yang berkonsentrasi pada teori-teori perilaku, akhlak atau budi pekerti. Yang kedua yaitu tasawuf falsafi, yaitu tasawuf yang didasarkan pada gabungan teori-teori tasawuf dan filsafat atau yang mistik dan metafisis. Yang ketiga yaitu tasawuf Syi'i, yaitu tasawuf yang beranggapan bahwa manusia dapat meninggal dengan Tuhannya karena memiliki kesamaan esensi dengan Tuhannya. Sifat terpuji, yaitu sifat terpuji disebut juga alahul karimah atau alahul mahmudah. Artinya segala macam perilaku atau perbuatan baik yang tampak dalam kehidupan sehari-hari. Contoh makna sifat terpuji. Yang pertama yaitu tasamu, yang artinya toleran. Yang kedua yaitu tawasud, yang artinya adalah mengambil jalan tengah. Yang ketiga yaitu tawazun, yang artinya seimbang. Yang keempat yaitu itidal, yang artinya tegak lurus. Yang pertama yaitu tasamu. Kata tasamu berasal dari bahasa Arab yang berarti murah hati atau lapang hati. Secara istilah, tasamu adalah sikap akhlak terpuji dalam pergaulan, di mana terdapat rasa saling menghargai antara sesama manusia dalam batas-batas yang digariskan oleh agama Islam. Contohnya, yaitu menghentikan sementara acara atau rapat karena tiba waktu sholat. Yang kedua, yaitu menghormati pendapat orang lain terhadap penafsiran dan pemahaman suatu masalah. Yang ketiga, yaitu membenci dan menyakiti perasaan seseorang yang berbeda pendapat dengan kita. Yang kedua, yaitu tawasud. Sikap tengah-tengah atau sedang di antara dua sikap, tidak terlalu keras dan terlalu bebas. Tawasud ini juga bisa didefinisikan sebagai sikap moderat yang berpijak pada prinsip keadilan serta berusaha menghindari segala bentuk pendekatan. Contoh yang pertama yaitu tidak membedakan golongan dalam berinteraksi dan berkomunikasi. Yang kedua yaitu menerima pendapat orang lain yang tidak sependapat dengan kita. Yang ketiga yaitu tawazun, merupakan salah satu prinsip ajaran Islam. Keseimbangan membuka jalan bagi nilai-nilai kebenaran, kebaikan, dan keindahan. Keseimbangan akan melahirkan kebahagiaan yang ditandai dengan adanya ketentraman dan kesejahteraan yang merata. Contoh, yang pertama yaitu selalu adil dan tidak memihak dalam memutuskan sesuatu perkara di antaranya. Yang kedua yaitu pagi hari dia gunakan untuk bekerja, malam harinya untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Yang keempat yaitu iktidal, lurus dalam arti semata-mata berjuang demi kepentingan umat. Sikap ini pada intinya memiliki arti menjunjung tinggi keharusan berperilaku adil dan lurus di tengah-tengah kehidupan bersama. Contohnya yaitu yang pertama, seseorang yang selalu mematuhi aturan yang ada. Yang kedua yaitu selalu menegakkan kebenaran. Akhlak buruk atau tercela, yaitu perbuatan yang tercela yang dapat merugikan dirinya sendiri dan orang lain, atau perangai yang tercermin dari tutur kata, tingkah laku, dan sikap yang tidak baik. Contoh makna sifat tercela, yang pertama yaitu suzon, yaitu berburuk sangka. Yang kedua yaitu takabur, yang artinya sombong. Dan yang ketiga yaitu ghibah, perbuatan tercela yang keluarnya dari mulut. 4. Boros, penggunaan harta benda yang berlebihan. Untuk yang pertama yaitu suzon. Suzon atau yang biasa disebut buruk sangka merupakan suatu anggapan tentang orang lain. Boleh jadi benar ataupun salah dengan berdasarkan data-data yang sangat jauh dari kebenaran. Contoh, yang pertama menganggap negara Indonesia tidak bisa maju karena presidennya. Yang kedua tidak percaya dengan kemampuan seseorang presiden. Yang kedua yaitu takabur,
Takabur artinya sombong, congkak, atau merasa dirinya lebih tinggi dari orang lain, baik kedudukan, keturunan, dan lain-lain. Takabur terbagi atas dua macam, yaitu takabur batin, takabur lahir. Contohnya, yaitu yang pertama, membanggakan jabatan yang dia pegang. Yang kedua, meremehkan gaji orang lain. 3. Hibah. Hibah adalah merupakan suatu perbuatan tercela yang timbulnya dari lidah. Hibah dengan buruk sangka adalah suatu perbuatan yang hampir sama, hanya ada perbedaan sedikit. Beberapa jenis gibah diperbolehkan. Dimaksudkan untuk mencapai tujuan yang benar seperti meminta bantuan untuk menghilangkan kemungkaran pelaku maksiat kepada kebenaran. Contohnya yaitu membicarakan keburukan penguasa lain. Yang keempat yaitu boros. Boros terhadap benda yaitu penggunaan harta benda secara berlebihan tanpa ada manfaatnya untuk kepentingan ukhrawi. Sifat ini sangat dilarang dalam ajaran Islam. Contohnya yang pertama yaitu sering keluar negeri dengan maksud foya-foya. Yang kedua yaitu menghambur-hamburkan uang anggaran yang diberikan pemerintah. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.